Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk kita renungkan bersama pada hari Minggu ini adalah hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup dalam kebenaran dan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan bertanya kepada kita sekalian. Seandainya kita tahu kapan kita akan meninggal dunia, atau seandainya kita tahu besok kita akan meninggal dunia, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tante Mama Dewi bilang bersiap. Ada lagi? Kira-kira kalau kita tahu, wah besok ini saya sudah akan meninggal dunia, apa yang akan kita lakukan? Apa? Berbuat baik. Kalau ada lagi? Memberikan nasihat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, seandainya kita tahu bahwa besok atau lusa saya akan meninggal dunia, tentu yang pertama yang akan kita lakukan pastilah memberikan nasihat, pasti memberikan pesan-pesan terakhir, entah itu kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada cucu dan lain sebagainya. Pasti kita akan memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan yang terakhir, memberikan wejangan kepada orang-orang yang kita kasihi untuk hidup saling mengasihi. Atau kalau bahasa Nosunya, sikamase, ya, kita saling mengasihi. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita bahwa sikamase komile, karena saya sudah akan pergi dan lain sebagainya. Rasul Yohanes dalam pembacaan kita pada saat ini juga ternyata Bapak Ibu saudara-saudari melakukan hal yang sama. Surat Yohanes yang kita baca pada saat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia sudah berada pada masa tuanya, diperkirakan 80 sampai 90 tahun ketika ia menulis surat ini. Pada usia Yohanes menulis surat ini, ia tahu bahwa hari kematiannya sudah sangat dekat. Sehingga ia kemudian menulis surat yang berisikan pesan terakhir kepada jemaat untuk hidup saling mengasihi. Pesan terakhir ini ditujukan kepada ibu dan anaknya dalam ayat pertama pembacaan kita. Sosok ibu yang dimaksud dalam bacaan kita adalah jemaat dan anak-anaknya adalah anggota jemaat itu sendiri. Inti dari surat yang ditulis oleh Yohanes kepada jemaat ini agar mereka hidup dalam kasih dan mawas diri terhadap pengajaran yang akan datang di kemudian hari. Yohanes meminta agar jemaat pada saat itu hidup saling mengasihi dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada beberapa bentuk kasih. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bentuk-bentuk kasih ini. Yang pertama yaitu kasih agape. Mungkin kita sudah sering mendengarnya. Kasih agape yaitu kasih yang diberikan tanpa batas, kasih yang diberikan tanpa syarat, kasih yang bersifat totalitas, dan kasih ini adalah kasih Tuhan kepada ciptaannya. Kemudian kasih yang kedua yaitu kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih yang menggambarkan persaudaraan dan persahabatan. Dan kasih yang ketiga yaitu kasih storge adalah kasih yang menggambarkan kasih antara hubungan keluarga, anak dan orang tua dan anak. Dan kasih yang terakhir yaitu kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih yang mengacu pada cinta romantis atau seksualitas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kasih yang diajarkan oleh Yohanes dalam pembacaan kita adalah kasih dari Allah atau kasih agape. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak berubah, kasih yang
dinyatakan tanpa syarat, kasih yang dinyatakan tanpa batas. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, orang percaya termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari diminta untuk menghidupi kasih Allah dan mengasihi sesama. Kasih mengasihi Bapak Ibu saudara-saudari adalah kewajiban kita semua. Kasih mengasihi bukan hanya kewajibannya orang tua, tapi kasih mengasihi adalah kewajiban kita semua. Kita wajib mengasihi sesama kita karena Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih itu kepada kita. Allah mau agar kita sebagai umatnya mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa ada maunya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca kayak quotes saya lupa antara Facebook atau Instagram. Quotes itu berbunyi demikian. Orang yang miskin bukanlah orang yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi orang yang miskin adalah orang yang mempunyai segalanya tetapi tidak mau berbagi. Dan sebaliknya, orang yang kaya adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa tetapi dalam hidupnya ada kasih. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kasih juga bisa diukur ketika kita mau berbagi kepada sesama kita. Rugilah kalau kita memiliki segalanya, rugilah kalau kita mempunyai segala sesuatunya, tapi selalu merasa tidak cukup. Kita bisa makan, kita kemudian bisa tidur di tempat yang enak, tetapi selalu mengeluh tidak ada apa-apa. Jadi hendaklah sebagai orang-orang percaya, mari terus menyatakan kasih itu. Jangan sampai kita orang-orang yang mempunyai segalanya tetapi kemudian tidak mampu menjadi pelaku kasih dalam kehidupan ini. Atau yang paling diwaspada itu, jangan sampai kemudian kita menjadi pelaku-pelaku kasih, tetapi kasih itu kita kotak-kotakkan, kasih itu kita beri batas-batas tertentu. Jangan sampai kita mau mengasihi seseorang karena ya saya punya hubungan keluarga dengan orang itu. Jangan sampai kita mau mengasihi seseorang karena mungkin dia someone special. Jangan sampai kita mau mengasihi seseorang karena kita melihat timbal baliknya, karena kita melihat oh kalau saya mengasihi si dia, kalau saya dekat-dekat dengan si dia, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Tetapi Allah mau sebagai orang-orang percaya kita dituntut untuk mengasihi tanpa batas, untuk mengasihi tanpa ada sesuatu, tanpa U di balik B. Konsep kasih itu adalah ketika kita mampu memberi kasih tanpa melihat batasan, tanpa melihat imbalan. Ketika kita mengasihi lalu kemudian dalam pikiran kita terbangun sebuah statement bahwa saya mau mengasihi orang itu karena saya akan mendapatkan keuntungan, itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selain itu, kebenaran juga harus ada di dalam kehidupan kita. Kebenaran dan kasih adalah dua gaya hidup orang percaya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kasih dan kebenaran adalah dua gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin berada dalam sebuah kebenaran jika kita tidak berada dalam kasih. Dan sebaliknya, kita tidak mungkin berada dalam kebenaran kalau kita tidak
mengasihi. Jadi kasih dan kebenaran adalah dua gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang bisa mengasihi ketika ia hidup dalam kebenaran. Seseorang bisa hidup dalam kebenaran ketika ia bisa mengasihi. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian banyak ajaran-ajaran penyesat yang minggu lalu dijelaskan oleh pendeta Kristen agresif banyak di Facebook, kemudian saya lihat di TikTok juga itu banyak. Itu adalah ajaran-ajaran penyesat, dan ternyata ajaran-ajaran penyesat itu bukan baru ada zaman sekarang setelah ada handphone, setelah dunia semakin maju, tetapi ternyata ajaran penyesat itu sudah ada sejak Yohanes menulis surat ini. Karena itu ketika Yohanes menulis surat ini, ia sudah memperingatkan jemaat pada waktu itu untuk waspada terhadap ajaran sesat itu. Ia menekankan bahwa sebagai orang-orang percaya hendaklah selalu berpegang pada ajaran Kristus. Ketika kita mampu berpegang teguh pada ajaran Kristus, yakin dan percaya bahwa ajaran-ajaran penyesat bagaimanapun caranya dia menggoncang kita, tetapi kita akan tetap berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih dan kebenaran adalah tugas dan panggilan kita semua. Karena itu, mari sebagai orang-orang percaya kita terus wujudkan kehidupan yang saling mengasihi dan terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Di sebuah rumah ada 3 orang yang berdiri di depan pintu rumah itu. Lalu anaknya ini pergi tanya ibunya ke belakang, "Ibu, di depan ada tamu tapi dia tidak mau masuk." Lalu ibu ini pergi ke depan dan menjumpai 3 orang ini. Lalu ibu ini mempersilahkan tamunya untuk masuk. Tetapi ketiga tamunya ini tidak langsung masuk ke dalam rumah itu. Ia bertanya dulu, "Bersama siapakah engkau di dalam?" Lalu ibu ini menjawab bahwa di dalam rumah saya sedang bersama dengan anak saya. Lalu tamunya ini kemudian bertanya, "Di mana suamimu?" Ibu ini menjawab bahwa suami saya sedang keluar untuk bekerja. Lalu ketiga tamu ini mengatakan bahwa, "Oh, jangan pikan dulu masuk, nanti setelah pulang bapak baru kami masuk." Dan setelah suaminya pulang, ibu ini kemudian mempersilahkan tamunya itu untuk masuk. Ketiga tamunya itu bernama kesuksesan, kekayaan, dan kasih sayang. Lalu sebelum dipersilahkan masuk, suaminya ini, keluarga ini disuruh untuk memilih kira-kira tamu yang mana yang akan dipersilahkan untuk masuk. Suaminya ini berkata, "Oh, kekayaan mau tak suruh masuk supaya kita hidup dalam kekayaan." Tapi istrinya ini menolak. "Wah, tidak. Yang harus kita suruh masuk adalah kesuksesan. Kalau kita sukses, pasti kita akan kaya." Tetapi apa jawab anaknya? "Tidak, Bu, tidak, Pak. Yang harus disuruh masuk ke dalam rumah ini adalah kasih sayang." Lalu ayah dan ibunya ini sangat terkejut. Kenapa kemudian anaknya memilih kasih sayang? Katanya nih, "Nak, kenapa kau pilih kasih sayang?" Anak ini menjawab bahwa ya pokoknya dalam rumah itu kita akan bahagia kalau ada kasih sayang. Kekayaan dan kesuksesan tidak menjamin kebahagiaan. Lalu orang tuanya ini sepakat bahwa yang akan disuruh masuk ke dalam rumah itu adalah kasih sayang. Setelah kemudian kasih sayang masuk ke dalam rumah itu, ternyata kesuksesan dan kekayaan juga mengikut di belakang. Nakwamo ibu sola bapak, "Oh, kenapa kami ikut juga kasih sayang, kekayaan dan kesuksesan?" Lalu kekayaan dan kesuksesan menjawab, "Kami buta dan kami hanya dituntun
oleh kasih sayang. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika dalam kehidupan kita ada kasih, ketika dalam kehidupan kita ada sayang, maka kesuksesan, kekayaan akan mengejar kehidupan kita. Ada amin? Amin firman Tuhan.